Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudasmi, NIM T 20187102 dari Matematika 3. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menerangkan tentang daulah independen. Yang pertama yaitu mengenai tentang peta kekuasaan daulah independen. Selanjutnya yaitu sejarah daulah independen. Kekhalifahan independen adalah Bani Abbasiyah adalah kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, sekarang ibu kota Irak. Kekhalifahan ini berkembang pada saat menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayah kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah dirujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh karena itu, mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim. Selanjutnya yaitu tentang peradaban, keilmuan, dan karya yang muncul di daulah independen. Khalifah pertama dari dinasti Abdullah adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, di mana dinamakan dinasti Bani Abbasiyah karena para pendiri dan khalifah dinasti adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Masa kekuasaan dinasti ini rentang waktunya sangat panjang, yaitu tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Dari 37 khalifah dinasti Bani Abbasiyah terdapat beberapa orang khalifah yang terkenal, di antaranya Abu Ja'far al-Mansur, Harun al-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Al-Mansur merupakan khalifah kedua, merupakan khalifah yang menetapkan dasar-dasar pemerintahan daulah Bani Abbasiyah. Masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur merupakan masa awal perkembangan kaum pengetahuan yang merupakan cikal bakal perkembangan kejayaan Abbasiyah di masa pemerintahan setelahnya. Pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan Khalifah al-Ma'mun, peradaban Islam mencapai keemasan. Kota-kota Jundisapur, Haran, dan Iskandariyah adalah pusat peradaban Yunani sebelum Islam. Setelah Islam datang, tradisi keilmuan yang terjadi bahkan mengalami perkembangan yang semakin pesat. Beberapa sastrawan dan budaya yang muncul pada masa itu adalah Ibnu Musawi dan Al-Kindi. Al-Mansur, Al-Harun al-Rasyid, dan Al-Mu'min merupakan masa keemasan peradaban Islam. Mereka dikenal sebagai penguasa adil dan bijaksana, serta memiliki perhatian dan kecintaan yang kuat terhadap ilmu pengetahuan. Dukungan dan kegigihan mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan peradaban Islam tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintahannya, yaitu karya-karyanya yaitu ilmu muslim masa Bani Abbasiyah, yaitu ilmu hadis, tafsir, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu filsafat, ilmu astronomi, ilmu kedokteran, ilmu matematika. Tokoh-tokoh daulah independen bisa dilihat, yaitu dari yang pertama Bani Tahiriyah di Khurasan sampai dengan Fatimiyah di Mesir. Selanjutnya yaitu dinasti Ikhsidiyah. Dinasti Ikhsidiyah didirikan oleh Muhammad bin Tuki yang diberi gelar Al-Ikhsid atau pangeran tahun 935 Masehi. Muhammad bin Tuki ditunjuk untuk memerintahkan wilayah Mesir ketika Abbasiyah dipimpin oleh Ar-Radi. Jabatan gubernur Mesir itu diberikan atas jasanya mempertahankan dan memulihkan daerah lembah Sungai Nil dan serangan orang-orang Fatimiyah dari Afrika Utara. Dinasti Ikhsidiyah memiliki peranan yang sangat besar dalam memperkuat dan membuat wilayah Mesir saat ini.
Mesir menjadi salah satu pemerintahan dengan kedudukan yang sangat kuat karena ditopang oleh kekuasaan militer dinasti Istiqlal yang tangguh dan cakap dalam berperang. Kurang lebih ada 40.000 prajurit terlebih di kubu militer mereka dan 800 pengawal pribadi keluarga kerajaan. Pada masa pemerintahan dinasti Istiqlal di Mesir menjadi peningkatan yang sangat pesat di bidang ilmu pengetahuan Islam. Masjid-masjid dan rumah-rumah para ulama menjadi pusat kegiatan diskusi keagamaan ketika itu. Salah satu pusat kegiatan diskusi paling terkenal di Mesir saat ini adalah Syuk al-Warqin. Setelah 2 tahun membangun wilayah Mesir, dinasti Iqtidiyah mulai melakukan ekspansi besar-besaran ke wilayah Syria dan Palestina. Tahun berikutnya dinasti Iqtidiyah berhasil menaklukkan wilayah Mekah dan Madinah. Bahkan menurut beberapa ahli, pemimpin keempat dinasti Iqtidiyah, Kafur, memiliki kekuasaan yang tidak terbatas di berbagai negara di Timur Tengah. Pada masa pemerintahan Kafur ini, dinasti Iqtidiyah berhasil melindungi kesusastraan dan seni Islam dari kehancuran yang disebabkan oleh kaum Fatimiyah. Sepeninggalnya Kafur, dinasti Iqtidiyah mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Pemimpin ketika itu Abu al-Fawaris Ahmad bin Ali tidak dapat mempertahankan kekuasaannya. Akibatnya dinasti Iqtidiyah tidak mampu mempertahankan kekuasaannya di Mesir dan pemerintahnya jatuh di tangan kaum Fatimiyah. Runtuhnya dinasti independen. Runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah tidak bisa lepas dari dinasti-dinasti yang melepaskan diri dan milih jalan merdeka dari kekuasaan Khalifah Abbasiyah. Runtuhnya kekuasaan Bani Abbasiyah melalui terlihat sejak awal abad ke-9. Fenomena ini mungkin bersamaan dengan kedatangannya pemimpin yang memiliki kekuatan militer di provinsi tertentu yang membuat mereka benar-benar independen. Provinsi yang dimaksud adalah provinsi yang lebih memiliki kedekatan makna dengan dinasti di bawah kekuasaan Khalifah Abbasiyah. Selain karena kemampuan militer pada dinastinya, ada pemicu lain yang menyebabkan dinasti ini kemudian memiliki untuk lepas dan memilih untuk merdeka dari Khalifah Abbasiyah. Pemicu itu adalah gerakan Asyobiyah, yaitu fanatisme baik kelompok, suku maupun daerah.